Hai minasan, ohayo gozaimasu. Selamat bertemu kembali dalam KBM Daring Bahasa Jepang. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu, bab 27. Kita memasuki poin yang keempat, Boking o atsumemashita. Jadi di poin yang keempat ini akan membahas tentang kegiatan sosial. Apakah kalian pernah melakukan kegiatan sosial atau kegiatan sukarela? Mari kita lihat slide berikutnya. Di sini sudah ada beberapa kata kerja tentang kerja sosial. Di sini sudah ada kosakata tentang pekerjaan sosial. Saya akan perdengarkan. 1. ゴミを拾います。ゴミを拾いました。2. 木を植えます。木を植えました。3. お年寄りの世話をします。お年寄りの世話をしました。4. 子供と遊びます。子供と遊びました。5. 掃除をします。掃除をしました。6. 募金を集めます。募金を集めました。Selanjutnya ada contoh percakapan. Di sini percakapannya baik. Selanjutnya ada percakapan. Di sini percakapannya ada dua versi yang positif dan versi yang negatif. Yang sebelah kiri merupakan tanggapan yang positif dan yang sebelah kanan tanggapan yang negatif. Saya akan putarkan terlebih dahulu dengan tanggapan yang positif. 1. ボランティアをしたことがありますか？はい、あります。何をしましたか？ゴミを拾いました。そうですか。Baik, di sini ada borantia o shita koto ga arimasu ka? Borantia itu volunteer. Ada pola shita koto ga arimasu ka? Ini sudah pernah belajar di kelas 11 yang menyatakan pernah atau tidak menjadi volunteer atau relawan. Maka kalau ada koto ga arimasu, pertanyaan seperti ini jawabannya biasanya harus dengan pola kalimat yang bentuk lampau. Karena menanyakan tentang pengalaman atau hal yang pernah dilakukan. Itu tanggapan yang positif. Yang tanggapan negatifnya kita coba perdengarkan. 2. ボランティアをしたことがありますか？いいえ、ありません。そうですか。 Baik, singkat ya kalau yang tanggapannya negatif. Selanjutnya ada refleksi materi pembelajaran yang ketiga, yakni pola kalimat yang kelima. Ada borantia o shita koto ga arimasu ka? Yang fungsinya adalah menanyakan pernah atau tidak pernah melaksanakan kerja sosial atau menanyakan pengalaman dengan menggunakan kata kerja bentuk ta koto ga arimasu. Ada perubahan kata kerja bentuk ta. Kalau yang di minggu lalu perubahan kata kerja dari bentuk mas ke dalam bentuk t, sekarang perubahan kata kerja bentuk mas ke dalam bentuk ta. Saya sertakan link video mengenai pembahasan tentang perubahannya. Silahkan dicari di playlist perubahan kata kerja.
Contohnya adalah borantia o shita koto ga arimasu ka? Apakah pernah melakukan kerja sosial? Selanjutnya ada yang keenam, kata kerja mengenai pekerjaan sosial lalu ditambahkan dengan masta, kata kerja bentuk lampau. Fungsinya untuk menyatakan pekerjaan sosial yang pernah dilaksanakan. Contohnya adalah gomi o hiroimasu, berubah menjadi gomi o hiroimashita, lampau. Hai. Poin yang kelima adalah kotoba no benkyou. Di kotoba no benkyou ini kita belajar tentang ungkapan menawarkan. Ada kata kerja bentuk mas dan bentuk T di sini. Ada fungsinya dan contoh kalimatnya. Kita lihat dulu tabel yang atas yang kata kerja bentuk mas, masnya dicoret, diganti dengan tambahannya. Yang pertama ada ungkapan untuk mengajak. Ada contoh ishoni tabemasen ka? Masnya dicoret, diganti menjadi masen ka? Lalu, tabel yang kedua untuk menjawab ajakan. Ii desu ne, tabemashou. Masnya dicoret, diganti menjadi mashou. Ini yang pola ungkapan mengajak dan menjawab ajakan ini sudah belajar di bab 26. Dan yang kita pelajari di bab 27, ini yang paling bawah dari kata kerja bentuk mas, menawarkan. Yakni contohnya tetsudai mashoka, masnya diganti menjadi mashoka. Ini untuk menawarkan bantuan. Berikutnya untuk kata kerja bentuk T ada ungkapan memberi instruksi atau perintah. Ini dari kelas 10 sudah pernah belajar. Contohnya di sini adalah gopeji o akete kudasai. Te kudasai. Berbeda lagi dengan yang bawah. Yang bawah fungsinya untuk meminta tolong atau meminta bantuan. Contohnya adalah takoyaki no tsukurikata o oshiete kudasaimasen ka? Tolong ajari saya untuk cara membuat takoyaki. Ini contohnya. Selanjutnya kita lihat ada bacalah percakapan berikut dan jawab pertanyaan dengan melingkari seseorang yang melakukan suatu kegiatan. Jadi ini ada beberapa percakapan, soalnya ada 4. Kalian diminta untuk menjawab pertanyaan dengan melingkari orang yang melakukan sesuatu. Kegiatannya itu siapa? Si A atau si B? Yang nomor 1, contohnya ada percakapan antara A dan B. Si A bisang hong o torimashou ka? B menjawab dengan A, arigatou gozaimasu. Lalu ada pertanyaan, siapakah yang mengambil buku? Asang atau bisang? Maka kalian lingkari siapa yang melakukan kegiatannya. Seterusnya nomor 2 sampai dengan nomor 4 silahkan kalian menjawab dengan melingkari orang yang melakukan kegiatannya. Selanjutnya ada kakimashou, SMS o shimashou. Ini adalah pesan, contoh pesan singkat. Saya akan bacakan. Heni-san, konnichiwa. Nihongo no shukudai owarimashita ka? Watashi wa shukudai ga wakarimasen. Kyou oshiete kudasaimasen ka? Niji wa do desu ka?
Jadi ini ada seseorang yang mengirimkan pesan kepada Heni-san, yang mana dia kesulitannya adalah PR bahasa Jepangnya tidak selesai. Karena tidak mengerti dia tidak mengerti PR bahasa Jepang. Lalu tanya kepada Heni-san apakah PR-nya sudah selesai. Lalu dia si pengirim ini minta bantuan untuk menjelaskan PR-nya kepada Heni-san. Bagaimana kalau jam 2? Ini Jiwa Dodeska sudah belajar ya di bab 26 kemarin. Selanjutnya kita sudah memasuki simpulan. Ini ada rangkuman materi pembelajarannya, ada pola kalimat yang pertama menyatakan cara dengan kata, menggunakan kata ya. Partikel o diganti menjadi no, lalu kata kerja mas diganti menjadi kata. Lalu pola kalimat yang kedua untuk menyapa orang yang sedang kebingungan dengan menggunakan dostan deska. Bisa kalian ubah menjadi daijobu deska, itu sebetulnya hampir sama. Lalu yang ketiga ada menawarkan bantuan menggunakan mashoka. Yang keempat, ketika sedang mengalami kesulitan meminta pertolongan kepada seseorang dengan cara menggunakan kata kerja bentuk te kudasai masenka. Untuk yang kelima, menyatakan ada tidaknya pengalaman kegiatan sosial dengan menggunakan kata kerja bentuk ta, lalu kotoga arimasu ka. Yang keenam, menyatakan melakukan sesuatu dalam kegiatan sosial. Karena ini pertanyaannya merupakan pertanyaan pengalaman, maka jawabannya pasti harus menggunakan kata kerja bentuk lampau. Yang terakhir ada Renshu Mondai. Renshu Mondai ini ada 3 pertanyaan. Saya akan jelaskan cara mengerjakannya. Untuk yang nomor 1, kalian diminta untuk memilih jawaban yang tepat pada bagan berwarna oranye. Kata yang tepat yang mana kalian silahkan isi. Nomor 1 sampai dengan 4. Untuk yang nomor 2, berikan tanda centang pada kalimat yang sesuai. Contohnya untuk yang nomor 1 itu ada untuk menyapa dan bertanya kondisi teman yang sedang kesulitan. Kalimat yang mana, yang A atau yang B, kalian centang. Untuk yang nomor 2, ketika menawarkan bantuan kepada teman yang terlihat sedang membawa banyak barang, itu yang mana sih yang tepat? Yang A, motte kudasaimasen ga, atau B, mochimashou ka? Lalu yang ketiga, ketika lupa membawa pulpen dan ingin meminjam ke teman atau meminta bantuan. Untuk yang terakhir, nomor 3, jawab sesuai dengan kondisimu. Sesuai dengan kondisi masing-masing dari kalian. Baik, saya akhiri untuk pembelajaran bab 27. Sampai jumpa di pembelajaran bab 28 minggu depan. Jam minasa mata raishu.